Oke, baik, kita masuk ke penjelasan flokulasi, deflokulasi ya. Jadi faktor yang kedua yang mempengaruhi stabilitas utama LC adalah adanya suatu flokulasi atau deflokulasi. Nah, perbedaannya adalah flokulasi itu maksudnya adalah fase dispersnya itu terjadi suatu agregasi atau terflokulasi gitu ya. Akan tetapi flokulasi di sini maksudnya flokulasi yang kita kontrol gitu ya. Jadi suatu antara fase dispers itu dapat terjadi agregasi gitu ya. Lalu selanjutnya deflokulasi. Kalau deflokulasi itu berarti fase dispersnya bebas. Artinya setiap fase dispers itu adalah satu-satu kayak gitu. Nah, perbedaan antara keduanya adalah kalau flokulasi nanti ada hubungannya dengan sedimentasi dan juga deflokulasi itu sedimentasinya berbeda. Teman-teman lihat di sini ya, yang di bawah itu, kalau yang kiri ya itu adalah merupakan suatu suspensi yang belum terflokulasi, kemudian yang tengah itu terjadi flokulasi, kita sebut flokulasi ya. Nah, agregasi di sini yang kita katakan sistem tersebut adalah flokulasi, gitu ya. Kemudian pada akhirnya nanti adalah suatu suspensi akan terjadi sedimentasi. Nah, ini merupakan suatu timeline standar atau umum dalam suatu suspensi ya, berdasarkan waktunya. Nah, pada sediaan sistem suspensi sendiri kita kenal ada fase yang A dengan fase yang B. Nah, ya ini secara umum dan kita bisa hindari flokulasi tersebut ya, bisa juga kita lakukan flokulasi akan tetapi kita kontrol flokulasinya. Nah, artinya kita memiliki dua macam sediaan suspensi, A dan B. A itu deflokulasi ya. Kalau kita nggak lihat ininya ya, kita hilangkan faktor T atau time waktu, maka kita memiliki dua macam jenis sediaan suspensi berdasarkan bergabung atau tidaknya fase dispers. Yang pertama adalah flokulasi, yang kedua adalah deflokulasi. Ya, kan jadi seperti ini. Ya, kalau deflokulasi maka suatu fase dispers akan terdiri atas satuan-satuan dan yang flokulasi itu dia terjadi agregasi pada skala tertentu. Maksudnya tidak terjadi agregasi secara besar-besaran, akan tetapi terdapat saling bergabung satu sama lain dalam tertentu gitu ya. Jadi ukuran tertentu. Nah, perbedaannya ya ketika terjadi flokulasi dan deflokulasi ya adalah seperti ini. Yang ini dulu ya, nanti kita kembali ke sini ya. Jadi kalau yang deflokulasi artinya dia satu-satu ya, wujudnya tuh memisah ya. Sedangkan flokulasi ya kita nomor 1 ini ukurannya itu besar karena terbentuk agregat gitu ya. Lalu yang kedua, laju pengendapannya jelas kalau yang terpisah sendiri-sendiri itu minimal atau kecil, sedangkan kalau yang flokulasi itu laju pengendapannya lebih tinggi ya. Sehingga endapan yang terbentuk kalau yang deflokulasi itu cepat, mohon maaf lambat ya karena ininya pengendapannya lambat, sedangkan yang flokulasi itu cepat ya. Nah, perbedaannya nanti ada di yang paling utama kita akan bahas ya, 1, 2, 3 jelas beda, tapi ini yang banyak akan dibahas di suspensi gitu ya. Nah, untuk yang keempat ini, endapan, kalau deflokulasi itu biasanya sulit untuk didispersikan, sedangkan kalau yang terflokulasi itu mudah didispersikan. Kenapa? Adalah karena seperti ini ya, yang deflokulasi, ya ini D, itu interaksi yang terjadi antara endapan itu dia bagus dan jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang flokulasi. Karena kita lihat di flokulasi itu interaksi antara yang satu dengan lainnya itu tidak serapih yang deflokulasi. Sehingga ketika konformasi seperti ini, endapan yang seperti ini ya, yang
Di sini juga masih terdapat pori-pori ya. Di sini pori-porinya besar, yang isinya juga medium disperse. Maka ketika kita dispersikan kembali, itu akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang deflokulasi. Inilah yang perbedaan utama dari deflokulasi dan flokulasi. Ya, jadi secara endapan, ya laju pengendapan deflokulasi itu lebih bagus. Tetapi secara dispersi kembali, maka flokulasi yang jauh lebih bagus karena untuk yang deflokulasi itu sulit untuk didispersikan kembali. Itu. Jadi perbedaan utamanya seperti itu. Ya, ini dari aspek ini penampakan ya, estetika. Oke. Lalu ketika kita bicara mengenai flokulasi dan deflokulasi, pertanyaannya adalah yang mana yang lebih bagus, gitu ya? Apakah yang flokulasi atau deflokulasi? Jawabannya adalah tidak ada salah satu yang lebih bagus dari lainnya. Artinya kita ingin satu sistem yang di tengah-tengah ya, yang dalam hal ini lebih di arah agak terflokulasinya gitu ya. Karena harapannya kita suatu sediaan dispersi suspensi ini ya, dispersi padatan ini harapannya adalah dia tidak terjadi caking atau maksudnya terjadi cake seperti ini ya, endapan yang sulit didispersikan ya. Artinya harapan kita adalah terjadi flokulasi. Akan tetapi flokulasi ini pun kita juga harus dapat kontrol agar tidak terlalu besar gitu ya. Jadi optimal. Nah, hal ini biasa kita ukur nanti evaluasi dengan melihat derajat flokulasinya. Derajat flokulasi itu apa? Kita bahas di belakang. Selain dari flokulasi yang ada di suspensi, kita juga bisa mengontrol viskositas dari suspensi agar partikel yang terflokulasi tersebut tidak mudah mengendap ya, karena laju pengendapan partikel terflokulasi itu jauh lebih besar dibandingkan yang bebas gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa bedakan ya berdasarkan berjalannya waktu ini ya. Yang deflokulasi dia ini ya dari 0 ke selanjutnya itu endapannya terbentuk secara lambat, tetapi untuk didispersikan kembalinya sulit gitu ya. Nah, sedangkan yang terflokulasi ya itu cepat sekali terjadi endapan seperti ini ya. Dan sininya relatif langsung agak jernih ya. Karena flokulasi itu langsung cepat menuju ke bawah mengendap. Nah, akan tetapi ketika terjadi endapan seperti ini mudah untuk didispersikan. Yang bagus adalah yang di tengah-tengah sini ya. Maka kita buat flokulasi yang baik, yang tidak mudah mengendap, sekaligus kita kontrol viskositasnya agar flokulasi tersebut tidak mudah mengendap. Gitu ya. Contohnya, caranya, nanti teman-teman pelajari ini di teknologi dan farmasi ya. Kita tambahkan polimer misalnya, terus kita tambahkan suatu elektrod yang mempengaruhi potensial zeta dan lain-lain. Nah, ini nanti Bune yang lebih berkompeten untuk menjelaskan. Ya, kita kembali ya bahwa untuk mengevaluasi suatu flokulasi, kita lihat adanya degree of floculation ya, atau derajat flokulasi yang ini. Ya, degree of floculation. Ya, degree of floculation rumusnya adalah ya beta ini yaitu volume sedimen akhir ya dibandingkan dengan volume sedimen yang tidak terflokulasi. Volume sedimen akhir ya yang terflokulasi dibandingkan dengan yang tidak terflokulasi gitu. Ya, di sini kita lihat ya yang kiri dan kanan itu keduanya sama-sama sediaan suspensi ya. Kita lihat yang kiri itu adalah bentuk bebasnya, kemudian yang kanan adalah bentuk terflokulasinya. Maka kita ketika memformulasikan satu suspensi dan ketika terjadi flokulasi pasti endapannya itu volumenya lebih besar seperti ini ya dibandingkan dengan yang tidak terflokulasi. Nah, perbandingan antara yang flokulasi ini dan deflokulasi kita sebut dengan derajat flokulasi yang ini. Sebagai contoh ya, kita buat suatu sediaan suspensi sistem pertama yang ini A
adalah deflokulasi, yang kedua B adalah yang flokulasi. Yang A sebagai contoh di situ ya, ternyata di sini 20 mili volumenya, sedangkan yang B itu adalah 30. Maka kita bisa katakan derajat flokulasinya adalah 30 dibagi 20 sama dengan 1,5. Kayak gini ya. Nah, itu untuk mengevaluasi flokulasi. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika ditanyakan yang paling bagus yang mana, sebaiknya memang lebih ke arah flokulasi, lebih ke arah sini. Akan tetapi kita harus kontrol di dalam tadi ya. Yang harus kita kontrol apa? Ya ini tadi yang kita sudah bahas ya, seperti ini. Nah, diameternya bisa kita kontrol, lalu densitasnya, lalu medium disperse-nya, yaitu viskositasnya juga bisa kita kontrol, gitu kan. Oke, jadi secara umum itu seperti itu. Ya. Selanjutnya preparasi suspensi dan contoh formula. Nah, untuk preparasi dan apa nih suspensi nanti prinsip antarmuka ya kita juga harus perhatikan, kita lihat di video yang setelah ini.